permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar saya, keluarga besar Mbah Nyono di Mentaraman, Donomulyo, Malang Selatan, yang mana hanya saya satu-satunya yang terima Yesus. Semuanya beragama Islam. Dan saya mohon maaf bagi saudara-saudara saya yang mungkin lagi mendengarkan kesaksian saya ini. Mohon maaf sekali lagi ya, karena agama itu tidak menyelamatkan. Ingatlah itu saudaraku semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya awalnya memang Muslim, saya murtadin, dan saya terima Yesus pada usia ke-58 tahun. Saya tahu betul dengan ajaran Muslim, karena didikan kami waktu itu, Islam mengatakan inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah itu agama Islam. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan menentukan segalanya untuk kehidupan kami selanjutnya. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, nama saya Rohadi Santoso, asal dari Tempur Sari Utara, RT 5 RW 1 Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, daerah Malang Selatan. Status saya sudah menjadi orang tua dengan dua anak ya, dan puji Tuhan sekarang sudah punya 4 cucu, tapi belum terima Yesus. Yang anak saya karena lain ibu, soalnya ibu yang dulu diminta orang saya kasihkan, dengan ibu yang sekarang itu beda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perkawinan saya 20 tahun Bapak Ibu, saya beda keyakinan, berjalan 20 tahun baru saya terima Yesus. Pada waktu itu memang terjadi pergumulan, karena waktu kita berbeda keyakinan. Istri saya sejak kecil memang sudah Nasrani dan saya Islam. Dan waktu itu memang waktu kami ibadah masing-masing, dan masing-masing kita saling menghormati, tidak ada saling menjatuhkan, saling yang terbaik, nggak ada, karena kami tahu semua itu dan agama itu sebetulnya tidak menyelamatkan diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terjadinya perubahan pada diri saya itu awal 2012 Bapak Ibu sebetulnya. Awal 2012 itu sekitar bulan Februari 2012. Waktu itu sekitar jam 2 malam. Sekitar jam 2 malam. Waktu itu saya nggak bisa tidur, dan tidurnya pun saya di sofa, di kursi itu Bapak Ibu. Sekitar jam itu saya seperti nggak bisa gerak Bapak Ibu. Nggak bisa gerak. Terus saya seolah-olah ada sesuatu yang menarik saya. Sesuatu itu saya nggak tahu. Saya tidur, tapi saya tidur itu merem Bapak Ibu. Merem, tapi saya nggak tidur. Sampai saya itu berpikir waktu itu ya, aku isi urip apa mati. Saya itu masih hidup apa sudah mati. Terus tangan saya itu tak cubit. Oh, terasa sakit. Oh, batin saya waktu itu, aku seurip, saya masih hidup. Saya diajak oleh seseorang, dan saya tidak tahu waktu itu siapa, saya nggak tahu. Dan suasana waktu itu dunia ini terasa seperti kuning-kuningan gitu Bapak Ibu. Dan rata semua, nggak ada gunung, nggak ada matahari, juga nggak ada bulan, nggak ada semua. Dan ada sinar di atas sana, seperti di langit itu warnanya kekuning-kuningan. Saya diajak jalan oleh seseorang itu. Diajak jalan, ditunjukin semua. Ini orang yang begini, ini siksa itu seperti ini. Dan siksa itu memang ada Bapak Ibu.
Kalau di itu loh, waktu saya dilihatkan oleh orang itu, diajak jalan jauh sekali. Saya nggak tahu arah kemana pun, saya nggak tahu, dan saya cuma dituntun, ditunjuki kehidupan setelah kita nanti meninggal. Gitu, ditunjukin semuanya, ditunjukin. Setelah akhir perjalanan itu, Bapak Ibu, orang itu berkata kepada saya, ngomong, ikutlah aku, kamu akan saya selamatkan. Saya kan belum kenal dengan orang itu, Bapak Ibu. Saya kan balik tanya, sampean sopo kok arep nyelametne aku? Kamu siapa? Sampean siapa kok mau menyelamatkan saya? Saya belum, tidak kenal sampean. Saya nggak kenal Anda. Jawab beliau, saya adalah Firman. Begitu terus beliau langsung menghilang, saya langsung sadar. Keesokan harinya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya ngomong sama istri saya, Bu, nah kebetulan Bapak Ibu, di rumah saya itu ada tanggalan, kalender, dan kami kebetulan gerejanya GKJW, dan kalender GKJW itu ada gambarnya Tuhan Yesus. Nah sekarang bisa ngomong Tuhan Yesus, pacarnya sudah tahu. Terus saya bilang ke istri saya itu, Bu, aku mau bengi ketemu Gustimu. Saya bilang gitu. Loh, Gustiku sopo? Gustiku sopo? Pak, ya kuwi, Gustimu kaya ning gambar kuwi. Saya tunjuk Bapak Ibu sekalian. Seperti itu loh, kaya kuwi loh gambar nang tanggalan udah. Sing ngejak aku mau bengi. Oh, terus omong apa? Bilang apa ke sampean? Bilangnya mau menyelamatkan aku, bilangnya. Ngomongnya mau menyelamatkan aku. Tapi waktu itu kan saya punya kepercayaan sendiri, Bapak Ibu. Doktrin saya inna dindan rohil Islam. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Doktrin begitu kuat sekali karena dari saya umur 3 tahun sampai umur 57 tahun doktrin saya itu. Jadi tidak mudah untuk menggoyahkan iman percaya saya pada Islam. Terus saya sudah nggak tak ingat-ingat. Tangkep aja wis berlalu gitu, Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan rupanya mencobai saya. Saya bulan Februari ketemu dengan orang itu, karena saya nggak percaya, Bapak Ibu. Ya nggak percayanya karena saya punya iman percaya sendiri waktu itu. Nah setelah itu Tuhan mencobai saya dengan saya sakit stroke. Tangan kiri dan kaki kiri ini habis, dah. Orang melihat saya mati. Tapi memang kuasa Tuhan luar biasa. Istri saya yang berdoa siang malam, Bapak Ibu sekalian, untuk mendoakan kesembuhan saya. Saya dirawat di rumah sakit. Dengan cuma 1 bulan saya bisa jalan. Sudah bisa jalan. Dan itu nggak ingat, Bapak Ibu. Saya sudah nggak mengingat mimpi saya tadi, saya nggak mengingat lagi. Masalahnya yaitu saya sudah punya iman percaya sendiri. Dan kami waktu itu ya sebelum saya terima Tuhan memang sendiri-sendiri, Bapak Ibu. 20 tahun saya dan istri beda keyakinan. Dan prinsip saya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya kerjakan sesuai dengan iman percaya kamu. Jadi kalau waktu sore di keluarga kami kan terbiasa, Bapak Ibu, untuk ibadah itu terbiasa. Istri saya di belakang. Kebetulan rumah kami ada 3, ya gandeng itu loh, Bapak Ibu. Saya di depan, istri saya di ruang tengah. Itu istri saya ngitung memuji Tuhan. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Saya di depan. Yasin wal Qur'anil Hakim inna kalaminal mursalin. Ya, dan seterusnya. Itu kami lakukan 20 tahun, Bapak Ibu. Dan waktu itu istri saya pernah ngomong ke saya, ngajak lah, Pak, tinimbangane tumrap wong mlaku sampai ngalor aku ngidul, ayo melok ngalor kabeh ae. Terus saya jawab, Bapak Ibu, agama ibu ya tak cerita. Agama ini tak ibarat nih, saya ibaratkan makanan, Bu.
sampean senengane rawon, tapi aku senengane pecel. Aku moro-moro mbok kongkon mangan rawon. Ora dadi daging, dadi penyakit, malah mutah. Ora sida dadi daging. Itu sejak saat itu istri saya nggak pernah lagi, Bapak Ibu, ngajak-ngajak itu nggak pernah lagi, karena prinsip kami lakum dinukum waliyatin tadi. Gitu. Kita nggak pernah mengganggu. Saya pun ngantar istri saya ke gereja, kegiatan gerejanya tak antar. Saya pun waktunya kewajiban saya sholat, puasa dan lain sebagainya ya kami saya lakukan. Nah setelah saya stroke, Bapak Ibu, karena saya nggak percaya, setahun saya stroke lagi, ganti tangan kanan ini, Bapak Ibu. Tangan kanan, kaki kanan separuh ini, plus saya tidak bisa ngomong. Itu stroke yang kedua. Nah dengan pencobaan yang seperti itu loh Bapak Ibu, saya belum percaya. Saking kuatnya doktrin kami Nahdlatul Jalur Islam tadi, itu saking kuatnya, sehingga untuk masuk sesuatu yang baru itu sangat sulit. Nah, ya, apa Bapak Ibu yang menyebabkan saya bisa rontok, bisa terima Tuhan itu apa? Kebetulan Bapak Ibu, istri saya pas nggak ada. Dalam hati saya itu, saya suruh baca itu loh, buku Alkitab itu. Yang selama ini belum pernah saya lakukan, sekalipun saya belum pernah buka. Nah kebetulan tahun 2015, ini mulai 2012 Bapak Ibu, 2013 dengan pencobaan yang luar biasa. Kami jalan sebagaimana mestinya, jalan masing-masing tetap, tapi kami tidak pernah saling ganggu, tidak pernah saling ini yang terbaik, karena kami tahu agama tidak menyelamatkan kehidupan kita, itu tergantung masing-masing, pribadinya masing-masing. Dan ini Bapak Ibu, 2015 sekitar bulan Maret, istri saya pas ada kegiatan di gereja, batin saya ini yang menggerakkan, itu entah Roh Kudus, entah siapa nggak tahu, saya sudah agak ngerti Roh Kudus sekarang. Saya buka, waktu saya buka Bapak Ibu sekalian yang terkasih, buka biar itu pertama kali melihat di Matius 22 ayatnya yang ke-39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya mungkin di Islam ada. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Dan waktu itu memang inilah yang saya cari selama ini. Kasih itu luar biasa bagi saya. Ya mungkin dalam kepercayaan saya yang dulu, Islam ya rahmatan lil alamin. Ya, tapi kenyataan Bapak Ibu di lapangan, di kehidupan kami sehari-hari, itu kok nggak menunjukkan seperti itu. Nah, dari situlah Bapak Ibu sekalian, saya terus mencari Tuhan. Berarti saya disuruh mengasihi semua orang, nggak peduli dia dari suku mana, dia agamanya apa, ya nggak peduli itu. Yang penting masih berbentuk manusia, masih berwujud manusia, itu wajib kita kasihani. Dan kasih itu nggak hanya diucapkan Bapak Ibu, kasih itu harus dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Itulah Bapak Ibu, sejak itu saya mencari Tuhan luar biasa, karena keputusan yang saya putuskan itu kehidupan saya dan keluarga, untuk masa depan saya dan keluarga itu. Dan saya 7 tahun Bapak Ibu saya mencari kebenaran Tuhan, itu 7 tahun di agama yang lama. Saya pun mengerti, saya pun pendiri Madrasah Aliyah Fatahillah di sini, sekarang jadi Man Negeri. Dulu babat alasnya saya ikut, dan puji Tuhan sekarang sudah berkembang luar biasa. Dan kami pun Bapak Ibu sekalian, sekarang untuk kegiatan kami sharing dengan teman-teman Muslim, teman-teman dari majelis taklim, kita sharing Bapak Ibu, nggak berdebat ya, karena sharing sama debat itu lain. Kita tidak mencari pembenaran, kita hanya mengenalkan bahwa kasih itu seperti ini, dan itu kami lakukan Bapak Ibu.
Dan kemarin pas puasa kemarin, saya mengadakan buka puasa yang kami undang semuanya Islam yang puasa. Ada yang mengadakan non-Islam Kristen, saya sebagai panitia. Puji Tuhan Bapak Ibu yang datang luar biasa dan tausiahnya pun luar biasa. Di sini di daerah Donomulyo ini toleransinya luar biasa juga. Jadi teman-teman kami mudah-mudahan ini banyak yang dengar pada saat ini. Inilah saya Rohadi Gendut yang Bapak Ibu kenal semua, dan sekarang bisa terima Yesus karena apa? Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan hati kami runtuh, karena kasih itu untuk siapa saja, dan kasih itu harus dilakukan, tidak hanya dikatakan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, loh, kapan saya masuk gereja? Belum menjadi anak Tuhan ini, cuma masuk ke gereja ibadah. Itu. Saya tanggal 4 November 2018, saya waktu itu hari Minggu Bapak Ibu ya, saya tidur di kursi, dan jam 5 pagi itu seperti ada sesuatu yang jatuh di kepala saya nggak tidur itu. Nah, setelah jatuh rasanya itu seperti nyaman, damai, sejahtera gitu. Nah, setelah itu saya siap-siap mau mandi, mau ke gereja. Kaki saya itu nggak bisa Bapak Ibu. Yang seharusnya saya kan tiap hari waktu itu pekerjaan saya kan bangun tidur, merebus air untuk mandi orang tua saya, untuk mandi. Terus itu rutinitas saya sampai saya lakukan sampai hari ini. Dan waktu itu tanggal 4 November itu nggak bisa Bapak. Kaki saya itu nggak mau diajak ke dapur, itu nggak mau. Maunya suruh ke kamar mandi. Nah, kamar mandi waktu itu istri saya mandi, tapi belum mandi, urung cepet lah. Pakaiannya masih nempel, urung dicepot Bapak. Saya bilang ke istri saya, Bu, aku melok nyang gereja. Nah, itu seperti nggak percaya istri saya Bapak. Iki tenan Pak, sampean melok? Iya tenan, aku melok. Nah, terus kita mandi di nggak mandi bareng Bapak Ibu ya. Istri saya mandi dulu, terus saya mandi, terus kita berdoa untuk ke gereja. Nah, saya ke gereja itu diatur Bapak Ibu. Diatur enggak? Oh, kudu ini enggak. Sebelum saya berangkat itu sudah ada aturannya. Yang ngatur saya nggak tahu, di batin saya ini zamanku mariatus, terus doa. Wis, Bah. Mari doa sama yang gereja, berangkat ke gereja jalan. Ya dari rumah ke gereja jalan, nggak jauh Bapak Ibu. Nah, setelah sampai di gereja, sampean duduk di sebelah kanan paling depan. Itu perintahnya. Saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, mandi, saya doa, saya jalan sama keluarga semua jalan. Ya sekitar 6 orang waktu itu jalan. Yang asing ya saya, karena saya baru pertama kali itu untuk ibadah, ikut ibadah, tapi belum bisa ibadah ikut jemaat. Nah, waktu itu tempat duduk yang sudah disiapkan untuk saya itu diduduki orang Bapak Ibu. Wis dilungguhi wong, suami istri, namanya Juli sama Lilik yang duduk itu. Nah, tapi anehnya Bapak Ibu, sebelum saya sampai di gereja, Juli sama Lili itu pindah dengan sendirinya, nggak ada yang nyuruh. Itu keajaiban yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan pada saya. Dipindah, jadi saya masuk gereja. Nah, masuk gereja itu harus kaki kanan dulu Bapak Ibu. Kaki kanan dulu, masuk gereja, duduk di sebelah kanan. Nah, waktu saya masuk sudah nggak ada orangnya, tapi sebelum saya masuk itu Juli sama Lili duduk di situ, sudah duduk di tempat yang disediakan untuk saya. Tapi beliau pindah. Nah, setelah itu ya kita ikut. Nah, kita ikut ibadah. Nah, setelah saya nyampe di rumah Bapak Ibu sekalian, itu baru diterangkan. Semuanya diterangkan. Diterangkan bahwa kalau kita mau beribadah ke rumah Tuhan, itu harus mandi. Setelah mandi harus berdoa dulu, misbah sama keluarga. Karena apa? Disitulah
kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, kita minta izin pada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, karena pagi ini sudah dibangunkan dengan keadaan sehat, semuanya berjalan dengan lancar apa adanya. Dan juga yang paling penting, menambah keakraban di keluarga itu antara anak dan orang tua, bahwa kita itu satu gitu. Nah, setelah itu kita jalan. Disinilah jalan itu perjalanan hidup kita semua, Bapak Ibu, dengan berbagai macam peninggalan yang Anda tinggalkan. Nah, kalau jalan jenengan kan meninggalkan tapak ya. Nah, tapak itu kan macam-macam bentuknya. Itulah kehidupan. Selama perjalanan sebelum nyampe gereja, itulah kehidupan panjenengan masing-masing. Macam-macam. Saya nggak bisa bilang harus gini-gini, nggak bisa. Karena semua itu punya jatahnya masing-masing, punya karakter yang gini-gini masing-masing, semua masing-masing. Dari situlah Bapak Ibu kita tahu bahwa kehidupan yang kita alami itu bermacam-macam. Nah, setelah kita nyampe gereja dan masuk ke dalam bait Allah, kehidupan kita selesai. Dan kita puji Tuhan kalau sudah bisa masuk ke bait Allah, berarti kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu tuntunan yang diberikan pada saya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya mau dibaptis itu belum mau. Gitulah, belum mau. Ini aku masih belum yakin. Untuk semua yang Tuhan nyatakan itu belum yakin. Belum yakin bahwa ini loh Tuhan yang menjamin kamu segala kehidupanmu, untuk kamu masuk, untuk kamu terselamatkan. Itu belum yakin. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena saking kuatnya inadina dalam Isa tadi. Itu 57 tahun, 58 tahun doktrin saya itu. Jadi ya susah. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya, saya terus belajar, terus mencari Tuhan. Terus dan terus. Dan di situ saya menemui keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Sampai saya Bapak Ibu tengkar sama istri waktu itu, selisih pendapat. Ya, setelah saya masuk gereja tapi belum terima Tuhan, tapi cuma masuk ikut ibadah itu aja. Itu tengkar sama istri, ya enggak, ya cuma selisih pendapat. Itu loh saya ditegur, dan saya belum mengerti apa-apa Bapak Ibu. Saya ditegur oleh Tuhan. Saya suruh baca Efesus 5 ayat 22 sampai 28. Itu saya belum ngerti apa-apa. Nah, setelah saya tahu, saya belajar. Ternyata Bapak Ibu, di Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan bahwa terfirman adalah Tuhan. Saya baru tahu belum lama ini Bapak Ibu, karena saya baca. Saya belajar dan terus belajar. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kehidupan kami waktu kami belum terima Yesus, itu yang dipikirkan dunia dan dunia. Uang dan uang yang kami pikirkan. Tapi setelah saya terima Yesus, lain sekali. Kehidupan kami, keluarga kami ada damai sejahtera. Karena kami selalu minta petunjuk sama Tuhan. Kami keluarga bisa curhat kepada Tuhan. Kami tiap hari melakukan ibadah. Dan membuat keluarga kami sekarang disorot orang, Bapak Ibu. Tapi ya puji Tuhan, karena kami dilihat orang apa yang kami lakukan. Dan saya pandasi saya, kenapa saya terima Yesus, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Itu bagi saya sudah nggak ada tandingannya Bapak Ibu. Bagi saya sudah di atas segala-galanya untuk saya. Dan saya hari ini memang puji Tuhan. Dan kemarin itu pas wabah COVID itu saya kena, dan Tuhan menampakkan sekali lagi itu Bapak Ibu, luar biasa. Saya sudah diisolasi, menghabiskan 20 tabung gas, saya sudah harapan untuk hidup itu nggak ada, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya, betul Bapak Ibu. Saya dijaga oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan menjaga saya yang luar biasa, dan beliau menampakkan Bapak Ibu, menampakkan pribadi yang sesungguhnya. Dia kelihatan dengan mata telanjang manusia,
istri saya melihat 2 kali waktu saya tidak bisa apa-apa, tinggal menunggu ajal, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Itu betul. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita saling menguatkan, terutama saya masih butuh banyak sekali penguatan dari Bapak Ibu sekalian, karena terus terang saja yang saya hadapi sekarang adalah teman-teman Muslim, dan tiap hari saya bertemu dengan beliau, sharing. Saya bukan menginjili karena saya belum ahli, saya cuma sharing apa yang saya alami, dan ini bukan rekayasa, dan ini betulan memang Tuhan luar biasa menangkap saya sehingga kehidupan saya sekarang, puji Tuhan, ada damai sejahtera karena kami dipelihara oleh Tuhan. Termasuk orang tua saya, Bapak Ibu. Orang tua saya sudah berumur lebih dari 100 tahun, tapi puji Tuhan masih sehat walafiat, dan tiap hari, sehari 2 kali kami ibadah pagi sama sore, dan kami lakukan saat ini pun kami tiap hari melakukannya, Bapak Ibu. Dan ini merupakan berkah yang luar biasa, karena setiap hari kami bersandar pada Tuhan, tiap hari kami bertemu pada Tuhan, sehingga ada damai sejahtera di hati kami, dan itu yang membuat kami sangat ingat sekali, Bapak Ibu. Dan berbagi itu luar biasa. Terus apa yang kami lakukan sekarang? Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya punya sedikit sawah ya. Kalau wong desa ditanami padi. Sudah menjadi kebiasaan kami sejak kami terima Tuhan. Panenan itu nyelep yang pertama. Setelah saya PP, saya keringkan. Biasanya dua gelangsi, dorong kebo. Itu kita selipkan dan kita bagi. Dan kita membagi pun tidak memandang itu Muslim atau itu non-Muslim atau itu dari suku bangsa mana. Saya tidak pernah memandang itu. Yang kami pandang itulah Matius 22 itu, Bapak Ibu. Dan itulah yang menjadi tonggak sejarah bagi kami, sehingga saya bisa terima Tuhan yang luar biasa. Dan sekali lagi Bapak Ibu ya, saya minta doanya karena berat sekali beban hidup saya dalam menghadapi, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini terhadap orang-orang yang dulu sepaham dengan saya, sehingga dia bisa terselamatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Doakan saya untuk selalu tetap di jalan Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mendengar kebenaran itu. Dan kami ajak untuk menikmati kebenaran itu ke dalam tangan Tuhan. Itulah Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ini sebetulnya masih banyak sekali Bapak Ibu. Tuhan menjamah keluarga kami, sehingga keluarga kami ada damai sejahtera. Tapi perjalanannya panjang sekali. Dan terus terang saya tidak menyangkut pautkan kepercayaan saya yang lama. Bagi kami kepercayaan yang lama itu sudah berlalu, dan sekarang saya sudah menjadi manusia baru, yang semuanya baru, yang sudah dibersihkan oleh darah Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan sekarang ini ya yang baru, sudah tidak mengingat lagi yang lama nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, sedikit ya, nanti kalau semuanya waduh waktunya panjang sekali. Sedikit yang penting yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, mari kita saling bergandeng tangan, kita saling support, terutama saya ya Bapak Ibu. Saya masih baru, saya masih perlu banyak sekali belajar, karena yang kami hadapi adalah teman-teman kami yang dulu yang masih ada di seberang sana. Kami mengajak beliau-beliau itu untuk diselamatkan oleh Tuhan. Sekali lagi doakan kami Bapak Ibu sekalian, dan saya perlu support, perlu doa, perlu
pencerahan tiap hari untuk saya berjalan di relnya, nggak minggok gitu loh Bapak Ibu. Demikianlah sedikit sharing kami, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan hidup, dan ini yang kami lakukan saat ini sampai sekarang ini sebagaimana yang telah Tuhan sabdakan, itu yang kami lakukan. Dan saya tidak terlalu memikirkan dunia, karena dunia itu nggak kekal Bapak Ibu. Sekarang saya memilih untuk menjadi anak Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada bangsa-bangsa. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan